Yang terhormat Ibu Hajah Ummu Latifah beserta jajarannya, yang terhormat Sayyidah-Sayyidah semua, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala ali umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesempatan untuk memulai acara tahsin mingguan pada tahun ajaran baru ya, ini semester baru ya Sayyidah-Sayyidah semua. Dan kita udah libur 1 tahun ya Bunda ya, dari 2020 sampai 2021. Oke. Baiklah, kita langsung saja mulai acara tahsin pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bunda. Terima kasih. Sayyidah Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Bunda Hajah Ummu Latifah selaku pimpinan Syafaan Islamic School beserta segenap jajarannya, para sayyidah, para ustadz dan ustadzah, dan juga untuk operator Bapak Asep dan juga Bapak Adib. Alhamdulillah telah membantu proses lancarnya tahsin online hari ini, dan juga kepada Sayyidah Lala, insya Allah selalu sehat ya. Amin. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya Sayyidah yang ada di rumah, dimanapun berada, di kampus, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama di kesempatan hari ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini tepatnya tanggal 11 Januari 2021, awal pertemuan kita ini di tahun 2021 setelah 1 tahun kita libur. Alhamdulillah ya, panjang sekali dan kayaknya sudah cukup untuk kita beristirahat. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa manfaat. Allah ridho dengan kegiatan ini, keberkahannya untuk sekolah Syafaan Islamic School. Dan mudah-mudahan dengan amalan kita di siang hari ini, Allah mencatat sebagai amal soleh dan solihah. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali pengajian kita di kesempatan hari ini, tahsin Al-Quran. Mari kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, segera disembuhkan dengan cara Allah. Dan bagi kita, semoga yang sehat ini, terus Allah jaga pelihara keluarga kita, dan juga Syafaan Islamic School dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para sayyidah-sayyidah yang sudah memulai programnya, aktivitasnya, kewajibannya, insya Allah Allah akan berikan kemudahan, dan mudah-mudahan juga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Rabbighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina. Amin. Saidah tercinta, insya Allah yang cantik jelita, calon penghuni surganya Allah, para ustadz dan juga para teman-teman semua, insya Allah kita semua mudah-mudahan mendapatkan tiket nanti ke surga dengan hari ini. Kita akan melanjutkan tahsin kita di surah At-Takwir, yaitu surah yang ke-81, jumlah ayat ada 29 ayat. Sebelum kita membaca, mari kita tengok dulu, kita analisa dulu di dalam surat ini banyak ternyata bacaan hames. Bacaan kalau kita bisa mereview kembali ada di Iqra 4 halaman 20. Dulu Bunda sudah mengajarkan tentang bacaan huruf yang sukun. Tapi ada yang dikecualikan menjadi hames. Yang 5 hurufnya disukun, qaf, to, ba, jim, dal, itu menjadi bacaan qala, albe, anjir, ada, auto, ako, Iqra 5 halaman 18 ya. Dan kalau di Iqra 4 halaman 20 ini tentang bacaan hames. Huruf yang mati tetapi ada desisnya. Mana? Ta mati, at, sa mati, at, ha mati, kho mati, zal mati, ro mati atau sukun, zai sukun, sin. Nah yang mendesis mana nih? Dari yang disukun itu yang mendesis 1, ta, sa, kemudian sin, sod, shin, ya itu bacanya ada asasnya. At, ghalabat, wama malakat. Nah yang ada ikronya bisa dibuka lagi. Kemudian is, as, us. Nah ya ada desisnya. Kemudian ada lagi az, is, uz. Itu ada desisnya. Sin disukun. As, is, us, mustaqim. Ya. Shin, ash, ish, ush. Gitu ya. Ada lagi sod, as, is, us. Huruf yang disukun tapi ada desisnya. Dan kita sekarang akan ketemu dengan huruf yang taknya mati. Maka ketika mengucapkan di akhir kalimat, kalau taknya mati, itu ada ats-nya. Ya, tapi bukan kecek condongnya. At, it, ut, ya. Kuwirot, hadarot, suyirot, utilat, husyirot, sujirot, zuwijat, suilat, utilat, nusyirat, kusyutat, su'irat, uzlifat, ahdarat. Ada lagi yang mendesis bil khunnas, al-jawaril kunnas, idza as'as, idza tanaffas. Ya itu yang mendesis-desis itu ada berapa macam ya? Mari kita praktikkan di surah At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. 1, 2, 3. Idza syamsu kuwirat. Ada shin besar, ada sin kecil, ada zal. Idza, lidahnya keluar sedikit ya, kena gigi. Zu. Idza, di situ ada alif lam syamsiyah. Alif lam bertemu dengan huruf yang bertasydid, di depan za itu ada alif, menandakan tidaknya panjang ya. Idza syam, nah bukan itu, lam is no, tapi idza. Jadi alif di depan dal itu dianggap tidak ada. Langsung ke shin ditekan. Alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Idza syamsu, ada shin, ada sin.
Idza syamsu kuwirat. Ka, ki, ku. Wa, wi, wu. Kuwi. Idza syamsu kuwirat. Ro, ri, ru. Ro. Jangan kuwirat. Nah, kalau kuwirat itu ro-nya jadi ra. Ya. Ulang lagi, kita fokus. Idza syamsu kuwirat. 1, 2, 3. Idza syamsu kuwirat. Sekali lagi. Idza syamsu kuwirat. Coba Sayyidah Lala dicoba. Idza syamsu kuwirat. Mantap ya. Coba yang ada di kampus. Yang nomor 2 silakan. Siapa tuh? Yang nomor 2 itu yang samping yang hitam layarnya. Iya, siapa? Sayyidah Dewi, boleh dicoba? Idza syamsu kuwirat. Boleh? Buka mute-nya. Sayyidah Dewi. Idza syamsu kuwirat. Wau-nya ditekan dikit. Kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Mantap. Ya. Jadi satu ayat dicoba. Yang sedang dagunya gini, kenapa sedang mengadang? Iya. Sayyidah Nufus ada apa? Kenapa dagunya seperti ini? Silakan dicoba Sayyidah Nufus, boleh? Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Mantap. Coba yang jawabnya pink. Yang jawabnya pink. Baris ketiga dari kiri. Nah, siapa? Sayyidah Uci, Sayyidah Uci, ayo. Sayyidah Uci. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Mantap. Coba semuanya sekali lagi. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Mantap. Sekarang ayat kedua ya. Wa idzan alif lam ketemu huruf yang bertasydid. Kebetulan huruf yang bertasydidnya nun. Berarti gunnahnya 2 ketukan. Wa idzan nu. Sempurnakan dulu ketukannya, 2 ketukan, dengungnya, gunnahnya. Wa idzan nuju, ju-nya ada waw, tarik ke atas, mad asli namanya. Wa idzan nujumu, langsung ada nun mati ketemu kaf. Mim di depannya ada alif, alifnya dianggap tidak ada. Langsung dengungkan mu karena ikhfa. Kadarot, ka, ki, ku. Anginnya keluarkan. Kadarot, ro, ri, ru. Wa idzan nujumu kadarot. 2, 1, 2, 3. Wa idzan nujumu kadarot. Wa idzan nujumu kadarot. Ulang lagi. Wa idzan nujumu kadarot. Boleh? Bunda mau minta tolong dibaca Sayyidah yang baris keempat yang dindingnya ada merah, kuning, hijau. Dindingnya yang ada biru, kuning, oranye. Ada 2 Sayyidah ya? Boleh, Sayyidah Yayu dan Sayyidah siapa? Ustaz? Sayyidah Yayu dan Sayyidah Rosi ya. Boleh. 2. Wa idzan nujumu kadarot. Wa idzan nujumu kadarot. Nah, ada yang main selip-selipan. Ulang lagi. Kalau ketukannya sama, dua-duanya berhentinya sama. Wa idzan nujumu kadarot. Ulang lagi boleh? Wa idzan nujumu kadarot. Alhamdulillah. Bunda mau minta lagi dong. Berikutnya yang berdua-berdua deh. Karena udah twin-twin, Bunda berikutnya siapa yang berdua-berdua nih? Ada yang berdua-dua di kampusnya?
Siapa? Boleh? Oh, cuma Nggak ada satu lagi. ya? Cuma satu. Baik, Bunda mau minta tolong Saidah berikutnya. Ustadz Akib silakan yang menentukan. Gak apa-apa, gak bakal diserang, geroyokan segini gak apa-apa. Silakan, yang jilbabnya biru deh, siapa? Saidah Umi, monggo. Ayo. Wa idzan nujumu kadarat. Wa wa idzan nujumu kadarat. Setengah rokat lagi. Nujumu tuh dua baru kadarat. Boleh diulang ambil nafasnya. Wa idzan nujumu kadarat. Alhamdulillah, mantap, sempurna. Selamat datang Saidah Lili, ya Allah. Berikutnya siapa ya? Yang jilbabnya putih. Jilbab putih. Alifah. Saidah Halifah. Ayo, silakan Saidah Halifah. Ini putih apa pink apa krem? Krem. Pink Saidah. Dapat. Ayo, silakan ambil nafasnya. Tuh, 2, 3. Wa idzan nujumu kadarat. Mad aslinya lebih setengah harokat. Wa idzan nujumu kadarat. Ulang lagi. Wa idzan nujumu kadarat. Nah, mungnya, coba bilang mungkinkah, mungkinkah, coba ucapkan. Mungkinkah? Nah, mungnya yang itu, jangan mung. Nah, itu kayak ada ngoeng gitu ya. Mungnya biar jelas. Mung kadarat. Ulang lagi. Wa idzan nujumu kadarat. Sekali lagi. Wa idzan nujumu kadarat. Nujumu kadarat. Nah, coba semua dari ayat pertama sampai ayat kedua. Sebelum Bunda lanjut ke ayat ketiga. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Di ayat pertama tidak ada dengung, adanya idgham, ya. Adanya tasydid. Alif lam syamsiyah dan wawunya bertasydid. Tapi di ayat kedua ada ditekan di nun dan juga ikhfa di ka, ya. Coba kita lihat artinya. Ini dahsyat ini. Aduh Bunda kalau baca surat takwir ini suka merinding. Apabila matahari gulung, idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Bayangkan matahari digulung. Masya Allah. Air saja digulung, tsunami. Ini matahari digulung. Kapan waktunya matahari akan digulung? Wallahu a'lam. Dan pasti akan ada penyebabnya. Mengapa matahari digulung? Masya Allah. Apakah Allah murka? Ataukah memang sudah selesai bumi ini? Atau makhluk ini, alam dunia ini selesai? Keberadaannya di bumi? Wallahu a'lam. Wa idzan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, air saja berjatuhan bisa banjir, air es aja kalau berjatuhan bisa menyakiti badan kita. Kalau turun air es beletak-beletuk. Ini bintang berjatuhan. Bintang gemintang berjatuhan bisa dibayangkan seperti apa ya. Kita mulai ayat ketiga. Wa idzal jibalu suyirat. 1, 2, 3. Wa idzal jibalu suyirat. Enggak ada dengung tapi ya-nya bertasydid. Wa idzal dzu ja ji ju. Wa idzal jibalu suyirat ayya ayyi suyi rot. Wa idzal jibalu suyirat. Silakan.
Wa idzal jibalu suyirat. Apa lihat terjemahnya? Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Gunung Merapi saja dihancurkan oleh Allah seperti apa? Gunung Krakatau saja batuk seperti apa? Allahu Akbar. Ini gunung yang ada di dunia ini banyak. Kalau kita hitung ada berapa gunung di alam dunia ini. Dan nanti saatnya Allah akan menghancurkan gunung-gunung. Allahu Akbar. Wa idzal jibalu suyirat. Sekali lagi. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Atau sin ada ta. Berdekatan ya hurufnya Mak. Wa idzal ya. Dan apabila yang ditinggalkan tidak terurus, artinya unta-unta itu, bunting itu sama dengan kalimat hamil. Jadi unta-unta yang hamil itu tidak akan mengingat dirinya sendiri, dia akan pergi, ya tidak akan menghiraukan apa yang terjadi dengan dirinya. Itu Allah ibaratkan dengan unta, apalagi manusia. Berarti ini datangnya hari kiamat ya. Bagaimana orang yang ingin menyelamatkan diri sendiri. Bahkan unta pun yang sedang hamil tidak menghiraukan dirinya sedang hamil. Saking takutnya dengan adanya hari kiamat. Wa idzal isyaru uttilat. Sekali lagi. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Mainkan yang di tenggorokan huruf yang keempat dengan sekali lagi. Ada dal, di depannya ada alif. Itu bukan tanda panjang untuk wa'idha. Ada alif lam juga. Jadi ketika melihat huruf seperti ini, jangan dibaca panjang. Wa'idhal. Enggak gitu ya. Wa'idhal. Jadi alif yang di depan ada dua itu dianggap tidak ada. Wa'idhal wuhushu husyirat. Sekali lagi. Wa'idhal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, kebayang binatang liar itu ada harimau, ada singa, ada macan, ya, ada buaya, ada serigala, ada ular, semua binatang-binatang yang liar yang Allah ciptakan seluruh alam dunia ini Allah kumpulkan. Di mana dikumpulkannya? Wallahu a'lam. Bayang ya, masya Allah. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Ada ha, kemudian ada sin ya.
Wa idzal biharu sujirat. Jimnya tekan dahulu karena ada tasdid. Mainkan 1, 2, 3. Wa dan apabila lautan dipanaskan, sekarang lautan belum meluap, lautan masih adem. Coba kita kalau main ya, ke laut, ke pantai, itu airnya belum panas. Sekali lagi kita pegang, enak kalau berada di laut. Tapi kan ada air yang panas ya, ada air panas tuh, air apa dari mata air tapi panas kan, bisa untuk berendam. Nah itu panasnya baru segitu. Nanti, Masya Allah, lautan dipanaskan oleh Allah, bukan panasnya kompor mendidih kita masak air, tapi air lautan Allah didihkan, Allah panas. Apa itu? Allahu Akbar, Allahu alam. Dan kita tidak tahu mengalami atau tidak, keumuran atau enggak ya, penjelasan dari At-Takwir ini. Subhanallah. Maka Bunda tuh kalau baca At-Takwir ini suka merinding. Karena ini adalah dahsyat ya. Allah jelaskan secara rinci gitu. Per item. Allahu Akbar. Idzan nufusu zuwijat. Wa idzan zuwijat. Lagi. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila roh dipertemukan dengan tubuh. Jadi nanti Allah akan menyatukan kembali ruh yang sudah wafat, dikembalikan dengan jiwa. Sekarang kita pesawat Sriwijaya sedang jatuh di perairan Pulau Seribu. Lihat di bawah, terlihat oleh tim SAR berkeping-keping jatuh di bawah dasar laut. Keterbayang keluarga, ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dan keluarga yang mendapatkan musibah ini diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin. Seperti kita tahu ada informasi ketemunya kepingan-kepingan pesawat itu, ketemu juga kepingan-kepingan tubuh, kepingan-kepingan badan yang lain. Nah nanti Allah akan pertemukan lagi. Ini ayatnya. Wa idzan nufusu zuwijat. Malah ada yang turun gajinya. Walaupun terjadi kecelakaan, tangannya ada di mana, kakinya ada di mana, ya Allah. Tapi nanti akan Allah kembalikan ruhnya menjadi utuh. Mudah-mudahan kita ini diwafatkan utuh ya, tidak terjadi kecelakaan, ya Allah. Nah inilah ayatnya. Bagaimana kalau meninggalnya seperti itu, mati syahid ya bagi yang beragama Islam. Dan walaupun hancur, nanti akan disatukan lagi. Dan tangannya, kakinya, nanti akan disatukan lagi. Wa idzal mau'udatu su'ilat. 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 Bunda kok U-nya dipanjangkan? Iya, karena itu domanya terbalik marsillah ya. Kalau ada domanya terbalik, di situ ada esensinya waw disukun. Kan tanda panjang itu ada 3. Jadi alif untuk fathah, waw untuk doma, dan ya untuk kasroh. Tapi ketika kita belajar Iqra 3, di Iqra 3 itu kita sudah belajar tentang bacaan yang domanya terbalik. Iqra 3 halaman 21. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, ini kita kembali mengingat tanda panjang.
tanda panjang itu kan bermacam-macam ya. Tanda panjang disebut dengan istilah mad dalam ilmu tajwid. Yang pertama ada mad asli, kan? Ingat, ada mad asli, ya, hurufnya asli panjangnya itu ada 3. 1 adalah alif, kedua waw, ketiga iya. Nah ini kalau ada ba ditambah alif, di fathah baknya, nih ba ya, ditambah dengan alif, jangan dibaca pendek, tapi berubah jadi panjang. Lalu ada ba enggak ada alifnya, tapi fathahnya berdiri. Ini sama seperti ini tulisannya, ya. Kemudian ada lagi bi. Nah, ini bi pendek. Namun jika bi ditambah ya sukun, berarti dibacanya bi. Ini namanya mad asli. Ada lagi bi, tapi tidak ada iya, kasrohnya di bawah. Ini sama dengan seperti ini dibacanya. Namanya mad silah qasyrah. Ada lagi tanda panjang itu bu. Nah, bu pendek. Namun jika ditambah dengan waw sukun berubah jadi bu. Nah, ini tanda mad aslinya. Ini disebut mad asli. Ini disebut mad asli. Ini juga disebut mad asli. Untuk bu, jika menemukan seperti ini, maka di sini sama dengan ini tulisannya. Tapi wawunya ini dibuang, ganti dengan doma terbalik. Namanya mad silah. Ya, mad silah itu bacaannya panjang namun tidak ada waw sukunnya gitu. Kemudian mana lagi? Ma'ahu. Tuh. Ma'ahu. Kan semestinya tulisannya gini dong. Ada wawunya dong. Gitu kan? Ini enggak ada. Jika menemukan doma terbalik, maka di situ ada wawunya sebetulnya. Ya, namanya mad silah. Yadahu. Nah, yadahu. Nah, kalau domanya seperti ini, jangan dibaca yadahu, tapi panjangkan. Karena hu ini sama dengan ini. Gitu. Jadi semestinya tulisannya gini. Yadahu gitu. Tapi wawunya dihilangkan ganti dengan doma terbalik. Maka arti dari doma terbalik itu sama dengan ada waw sukun setelah doma. Nah ini. Ya. Nah sekarang kita lihat. Maka Bunda kok tadi bacanya wa idzal mau'udatu su'ilat, karena domahnya terbalik di huruf hamzah. Ingat itu bukan kepala ain ya. Jadi hamzah itu bukan kepala ain. Jangan dibaca wa idzal mau'u. Nah, enggak boleh karena hamzah itu bukan ain. Hamzah sama dengan alif. Bisa diulang lagi semua ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. 1, 2, 3. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Di situ yang dibaca panjang cuman hamzah berdiri aja domanya ya. Yang lainnya pendek-pendek. Kemudian apa artinya? Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, nanti di akhirat bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya. Jadi di zaman jahiliyah itu kan kita tahu ya, banyak orang-orang kalau memiliki bayi perempuan merasa aib, terhina. Sebelum orang lain tahu saya lahiran atau keluarga ini melahirkan bayi perempuan, dikubur hidup-hidup. Jadi kalau punya anak perempuan itu rasanya malu. Nanti di akhirat ini ayatnya. Nanti bayi akan bertanya, kenapa saya dikubur hidup-hidup? Salah saya apa? Dosa saya apa? Nah di zaman sekarang ada yang mengubur bayi hidup-hidup. Ibunya bahkan yang mengubur, membuang ya ke selokan, kadang-kadang ke di plastik, kadang-kadang ke kebun. Allahu Akbar. Hewan aja nggak punya gitu ya. Maka kalau seorang ibu itu harus memiliki jiwa yang penyayang ya. Di sini
Nanti bayi akan bertanya. Su'ilat itu bertanya atau ditanya. Sekali lagi ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idal mau mau'udatu su'ilat. Mantap. Bi ayyi dzambin qutilat. bi ai Qutilat. Dan dibacanya M. Yang disebut iklab terbalik. Nun mati dibaca mim. Untuk iklab 2 ketukan. Kebetulan di depan iklab ada tanwin ketemu kof. Ini 2 ketukan dua-duanya, yang satu M, yang satu ikhfa ya. Jadi di sini jangan dibaca dan bin tapi zam, itu harus mingkem ya, rapat. Karena itu N dibaca M. Maka ketika ada tulisan nun mati atau tanwin ketemu dengan ba, suka ada tanda atau simbol mim kecil. Artinya hello, baca aku M ya, jangan dibaca N ya, gitu ya. Sekali lagi, bi ayyi dzambin qutilat. Silakan. bi ai Qutilat. Masya Allah. Ini sambungan dari ayat yang tadi. Karena dosa apa dia dibunuh? Bayi itu akan bertanya, kenapa kami dibunuh? Kami nggak tahu apa-apa. Ah ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Sekali lagi. bi ai Qutilat. Masya Allah, ada ta, ti, tu. Ingat, ta itu ada anginnya ya. Ta, ti, qutilat. Tapi kalau berhenti jadi hames. Wa idza suhufu nusyirat. wa idas su Idza suhufu nusyirat. Ada sod, ada shin. Wa idza zal, di depannya ada alif 2. Jangan dibaca panjang, dianggap tidak ada kali. Langsung tekan huruf sodnya. Asfo, asfi, asfu. Wa idza suhufu itu ada lembaran-lembaran. Ya, mujizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu suhuf. Ya, tidak dalam bentuk kitab, tapi suhuf itu lembaran-lembaran. Wa idza suhufu nusyirat. Silahkan. Wa Wa idza suhufu nusyirat. wa idza suhufu nusyirat. Wa idza suhufu nusyirat. Kita lihat artinya. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal dibuka lebar-lebar. Allahu Akbar. Nanti di yaumul hisab, di hari perhitungan, di hari pembalasan, amalan-amalan kita sejak kita baligh sampai wafat itu akan diperlihatkan. Lembaran amal hari pertama, hari kedua sampai hari terakhir. Nih kamu kebaikannya ini, kamu keburukannya ini. Allahu Akbar, dibuka semua Allah. Semuanya open. Masya Allah, transparan, dibuka oleh Allah semuanya makhluk. Yang namanya manusia di hari nanti akan dilihat lembaran-lembaran catatan amalnya. Lalu bagaimana dengan catatan amal kita? Masya Allah. Wa idza samaa'u kushitat. Wa Idza samaa'u idza wa idza samaa'u kushitat. wa idza samaa'u kushitat. Yang keempat, wa idza syama itu pakai sin besar dulu. Yang kushitat pakainya kusitot. Manasin, manashin. Wa idza sama pakai sin. Kushitat pakai shin. Ya. Wa idza samaa'u kushitat. Ulang lagi. Wa idza samaa'u Wah,
Nah, dan apabila langit dilenyapkan, wow, gimana langit dilenyapkan oleh Allah? Terbayang ya. Sekarang masih bisa melihat indahnya langit, birunya langit, pemandangan langit, Masya Allah sky ya. Tapi nanti ketika langit dilenyapkan, kemana langit dilenyapkan? Wallahu a'lam. Dan akan terjadi. Ini firman Allahnya. Allahu Akbar. Wa idza samaa'u kushitat. وإذا السماء كشطت Wa idzal jahimu su'irat. Ini ada tasdid. 1, 2, 3. وإذا الجحيم سعرت Wa idzal jahimu su'irat. وإذا الجحيم سعرت Dan apabila neraka jahim dinyalakan, Allah mulai di situ Allah memainkan. Wahai neraka, hari ini tiba saatnya. Semuanya bergerak, semua dimulai. Mana catatan amal yang baik, mana catatan amal yang buruk, pintu surga dibuka, pintu neraka dibuka. Allah bukan neraka jahim. Masya Allah. Mengucapkan jahim jangan jahim. Tapi pakai hak kecil, ya. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Ha, hi, hu. 1, 2, 3. Ya. Wa idzal jahimu su'irat. Ini ada tasdidnya ya. Su'i. Jahi, jangan jahi ya. Wa idzal jahimu su'irat. Mohon izin Bunda bertanya, kira-kira kita mau nggak berkenalan atau mampir di neraka jahim? Nauzubillah. Nauzubillah. Ya. Mau nggak mampir nanti kalau di akhirat ke neraka jahim? Mau ndak? Allahu Akbar. Sedangkan neraka itu kan api yang panas. Jangankan kita masuk ke dalam neraka, asapnya neraka saja kan dijelaskan dalam kitab itu bagaikan balon, kemudian diisi dengan udara, ada jarum yang istilahnya seperti rambut dibagi 7. Cus gitu. Dicolokin, cus. Kira-kira balon yang sudah penuh dengan udara itu, walaupun jarumnya lebih tipis dari rambut, cus, kira-kira akan kempes apa tidak itu balon? Kempes juga kan? Karena sedikit keluar tuh kan sedikit, tapi sedikit kan anginnya gitu, enggak langsung pakai ya, paku. Kalau pakai paku ketahuan meletus balon hijau dor gitu kan, tawan, udah langsung pecah. Tapi ini kecil. Nah itu dikatakan baru asapnya yang keluar itu sampai 7 lapis langit itu hancur. Panasnya itu. Allahu Akbar. Maka kita harus berlindung kepada Allah. Semoga kita bisa selalu menjaga diri kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ini Allah akan mainkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Allahu Akbar. Siapa penghuninya? Orang-orang yang durhaka. Ya. Wa idzal jannatu uzlifat. Ada jim, ada zai. Wa idzal dzal. Ini ada dzal, ada jim, ada zai. Oke, di sini kita harus jeli. Wa idzal jannatu uzlifat. 1, 2, 3. Wa idzal jannatu uzlifat. Uzlifat. Jangan ujlifat tapi zai.
Wa idzal jannatu uzlifat. Sekali lagi. Wa Izal jannatu uzlifat. Oke. Apa artinya? Dan apabila surga didekatkan. Nah, jadi Allah tuh adil. Neraka jahim dibuka, dinyalakan, tapi pintu surga juga. Ya Allah, mudah-mudahan didekatkan kita dalam rahmat Allah ya. Wal jannatu uzlifat. Silakan ambil nafasnya. Wa idzal Jannatu uzlifat. alimat nafs. Ada tak mati dulu baru fa-nya hamas juga ya. Alimat nafsum ahdarat. 2-3 agak panjang. Alimat nafsum dot alimat naf. Taknya mati, fa mati. Sun tanwin ketemu mim, 2 ketukan masukkan hidung, maknya 4. Hanya kecil. Alimat nafsum ma Leni 3. Alimat nafsum Tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Kita tidak bisa menolong. Kita harus mempertanggungjawabkan masing-masing amal diri kita, perbuatan diri kita. Dan hanya diri kita dan baik buruknya diri kita. Orang lain bisa melihat kita sepertinya kita orang baik. Tapi belum tentu kenyataannya. Dan orang lain juga buruk. Tapi belum tentu di mata Allah kita buruk. tapi Terus mengenal jenis-jenis sayuran, enggak? Iya boleh, sayuran disayur, ditumis, diopor, apa. Apa-apa Bunda, kita bebas-bebas aja ya. Makanya ketika kita melakukan perbuatan itu difikir. Sebelum berbuat difikir, sebelum berbuat difikir. Apakah ini Allah ridho kah atau tidak ridho ya. Karena nanti setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Dan itu tidak akan pernah satupun luput dari pandangan Allah, dari catatan Allah. Fala uqsimu bil khunnas. 1, 2, 3, lanya 4. Fala Uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. 1, 2, 3. Fala uqsimu bil khunnas. Nunnya ada tasydid berarti gunnah. Fa, fi, fu. Berikan hak fa itu ada anginnya karena huruf syafatain. Fala uqsimu bil khunnas. 1, 2, 3. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Ya Allah. Siapa yang bersumpah di sini? Allah. Ya. Jadi ini adalah ayat qasam. Ada ayat yang menunjukkan isyarat. Ada ayat yang menunjukkan qasam. Ya, dalam Al-Quran itu, dalam ulumul Quran ada. Ini qasam Al-Quran. Bersumpah. Masya Allah. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Kenapa dibaca al? Karena alif ketemu dengan al. Ya. Kalau mau disambung, jadi bacanya 15-16 itu. Fala uqsimu bil khunnas.
khunnasil jawaril kunnas. Kalau nafasnya panjang, 2 ayat digabung boleh. Jadi bacanya jawaril. Tapi kalau sampai khunnas, ayat ke-16-nya dimulai dengan alifnya dibaca fathah. Jadi nasab ya. Al-jawaril kunnas. 1, 2, 3. Al-jawaril kunnas. Yang beredar dan terbenam. Jadi bintang-bintang adanya malam hari, matahari adanya pagi hari. Beredar sesuai dengan rotasinya. Mereka tunduk patuh, tidak pernah melanggar perintah Allah. Kalau matahari kata Allah, kamu bertugasnya siang hari ya. Ya siang tuh, dari pagi sampai sore ya udah tunduk patuh. Gak pernah nanti setengah jam udah istirahat dulu. Ntar zuhur bersinar lagi matahari. Enggak, bintang-bintang. Tukeran yuk, sweet, sip-sipan. Coba kamu matahari jadi dari malam adanya, bintang jadi siang hari. Enggak pernah itu. Begitu aja saking taatnya ya Allah. Jadi makhluk Allah itu taat. Ya. Kemudian walaili idza as-as. Sinnya yang satu mati tapi ketiga as-asa berarti di ayat 17 jadi mati juga. Jadi ada 2 huruf yang hamas. As-as. Walaili idza as-as. Ambil nafasnya. Tuh 2, 3. Walaili idza as-as. Walaili idza as-as. Lagi. Demi malam apabila telah larut. Allah bersumpah lagi. Ada kalimat walaili, demi malam. Jadi kalau ada kalimat wa itu jatuhnya kepada sumpah Allah. Artinya Allah menguatkan gitu. Aku tuh berbicara, berfirman tuh benar-benar loh gitu ya. Makanya kalau kita bersumpah tuh gak boleh sembarangan. Demi Allah, saya demi Allah, demi Allah, demi Allah. Wallahi kosam ya. Jangan kayak gitu, jangan dipermainkan bahasa sumpah ini ya. Dan ketika orang disumpah, diambil sumpahnya, dia sudah bersaksi di hadapan Allah. Ketika melanggar daripada sumpahnya, hati-hati itu. Akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, saya bersumpah demi Allah. Wah, akan ini, akan itu. Aduh itu ngeri ya. Kita makanya harus hati-hati dengan sumpah. Kalau Allah bersumpah, itu hak Allah. Wal asri, Allah bersumpah demi waktu. Bener loh. Manusia itu rugi kecuali benar demi waktunya Allah bersumpah. Gitu ya. Walaili idza as-as. Sekali lagi boleh? Walaili idza as-as. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Ada fa-nya bertasydid ya. Wasub aso asi asu. Ada banyak mati berarti qalqalah. Hanya kecil bukan hak besar. Wasubhi idza tanaffas. Sekali lagi. Wasubhi idza tanaffas. Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Ini Allah. Allah bersumpah atas ciptaannya, makhluknya. Ada matahari, ada bintang gemintang, ada waktu subuh, ada waktu malam. Masya Allah, demi malam yang apabila telah larut, demi subuh apabila telah fajar menyingsing. Sampai ada lagunya. Matahari terbenam, hari mulai malam. Tuh ya, sampai ada lagunya itu. Ini barangkali ngambil dari surat ini, barangkali kita nggak tahu ya. Masya Allah. Kemudian, innahu laqawlu rasulin karim. Ada nun bertasdid. 1, 2, 3. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu hanya domanya terbalik marsilah. Innahu laqawlu
Ingat di per 3 halaman 9 dan 11 itu mad lain. La qaulu, ya. Rasul mad asli. Lin ketemu ka, ikhfakan. La innahu la qaulu. Jangan la qaulun ya, tapi la qaulu karena dhammahnya cuma satu. Innahu laqawlu rasulin karim. 1, 2, 3. Innahu laqawlu rasulin karim. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Allah. Jadi Al-Qurannya ada betul-betul firman Allah. Siapa yang sanggup bikin satu ayat Al-Quran? Tidak ada. Karena ini adalah bukan perkataan manusia, bukan perkataan makhluk, tapi Al-Quran adalah firman Allah. Allah berikan kepada Rasul pilihan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Subhanallah, bersyukur kita bisa membaca hari ini ya Al-Quran. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca Allah berikan 10 kebaikan dan membawa kepada kita hidayah, kelembutan hati kita, rasa takut kepada Allah, rasa malu kepada Allah jikalau kita menyanyiakan kesempatan umur ya. Sekarang kita udah surat At-Takwir aja nih tuh ya, nggak terasa. Kemudian Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dzi panjang mad asli. Quwwa, wawunya bertasydid. Awwa, quwwa. Jangan kuwatin, tapi quwwa. Tin'i. Tanwin ketemu ain, berarti tulisan dan bacaan sama, idhar, jelas. Dzi quwwatin. Nun mati ketemu dal ikhfa. Da di du dada. Da di du ya. Bukan inza. Dal dulu baru dal. Zil. Dalnya dal besar. Zil. Aru. Nah, roknya mati diangkat. Aru karena tabkhim. Aru. Shimakin, makin ya, makin semangat, makin hebat. Kayak seperti itu ngucapinnya. Makin. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ambil napasnya nggak panjang nih, tuh 2, 3. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Siapa yang memiliki kekuasaan? Allah. Di sisi Allah yang memiliki arasy dan memiliki kedudukan yang tinggi. Arasy itu adalah merupakan tempat yang paling tinggi. Kita tidak bisa mengetahui ya seperti apa arasy itu. Tapi kita imani. Karena ini merupakan ayat-ayat yang mutasyabbihat. Jadi jangan dibaca, difahami dengan letterlux, tekstual. Ada ayat-ayat yang mutasyabbihat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Ada mutlak, ada muqayyad. Ya, ada mujmal, ada mubayyan. Ada tarodif Al-Quran, ada murodif Al-Quran. Ya. Bunda kebetulan belajar ulumul Quran, ngajar semester 3, semester 6, semester 4. Jadi dalam Al-Quran itu tidak semuanya Allah itu bisa difahami, nih tafsir ini firmannya. Ada yang mutasyabihat, tidak bisa kita fahami. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Seperti alif lam mim, kita nggak tahu. Yasin kan gitu. Kita udah pelajari ya di Iqra 6 waktu itu. Sekali lagi ini harus kita imani ya. Muta'in sama amin. 1, 2, 3. Muta'in sama amin. To'ti. Muto. Muto. O-nya bukan muto. Tapi muto dari dalam. To.
Muto'in. Langsung eng. Karena tanwin ketemu sa. Muto'in. Amin. Ambil nafasnya. 1, 2, 3. Muto'in sama amin. Yang ditaati di sana alam malaikat dan dipercaya. Ya Allah. Jadi ini artinya nyambung dengan ayat sebelumnya ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Ada mim ketemu ba, ingat itu ikhfa syafawi, 2 ketukan, jangan mingkem, sedikit terbuka ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Ambil nafasnya. 1, 2, 3. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma mad asli. So mad asli. Hi pendek, bu pendek, kum. Itu mim ketemu ba, jangan mingkem. Kum. Ada terbuka dikit ya. Bimanje, aje, ije, uje, kol-kolah. Bimajnun. Mad arid lis sukun 5 ya. Sekali lagi Bunda mau minta supaya lancar. 1, 2, 3. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Karena Nabi diberikan mukjizat Al-Quran, dianggapnya Nabi itu menyampaikan ajaran yang sesat. Dianggapnya Nabi itu orang gila tuh, Muhammad tuh gila tuh. Maka orang-orang kafir itu berusaha untuk menyetop Nabi, menghalangi Nabi dalam berdakwah. Karena aneh, itu Nabi bawa ajaran apa? Nah, bagaimana Nabi itu merubah adat istiadat, akidah orang-orang Arab saat itu menjadi akidahnya yang lurus, ibadahnya kepada Allah, Tuhannya Allah, meninggalkan agama yang dahulu. Itu luar biasa. Kita sehari mengajak orang untuk masuk Islam gak bisa. Seminggu 7 orang deh. Ya, kita ajak orang masuk Islam kayaknya belum bisa ya. Sebulan 10 orang yang belum masuk Islam kita ajak supaya masuk Islam. Nabi, bagaimana orangnya yang semuanya akhlaknya dekadensi moral, semua keburukan ada di Arab saat itu, dan Nabi merubah semuanya, menyempurnakan akhlak dengan akhlak. Jadi Nabi itu sangat lembut. Banyak orang yang tertarik masuk agama Allah karena kelembutan Nabi, karena kehalusan bicara Nabi, karena kesantunan Nabi. Jadi kalau kita ngajak orang masuk agama kita dengan kekerasan, wah itu orang gak akan mudah ya. Tapi kalau dengan lembut, dengan hatinya halus, bahasanya bagus, ya. Insya Allah ajarannya juga baik, semua akan mengikut. Masya Allah. Itulah Rasulullah, subhanallah ya. Di sini mengatakan Allah itu sahabatmu itu, temanmu itu Muhammad bukan orang gila, ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ada kolkolahnya, 1, 2, 3. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ambil nafasnya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad qalqalah, keluarkan haknya. Harus pakai ya, jangan walaqad ra'a, jangan kayak gitu ya. Kita udah belajar di Iqra 5 halaman 18. Walaqad ra'ahu ha hi hu. Itu ada di Iqra 3. Ha hi hu. Ya itu hak besar. Walaqad ra'ahu bil, hu-nya pendek karena domanya enggak terbalik. Hu bil, jadi langsung ya.
Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Mengucapkan mubin jangan mubin. Jangan tahu mubin. Itu enggak jelas tuh. Kalau iya nyengir ke bawah. Mubin, ubin. Mubin. Ayo kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya di ufuk yang terang, ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ada dhad, ada ghoi, ada donin, ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ada 2 bibi, ya, jangan bi yang pertama dipanjangkan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ambil nafasnya. Iya, 1, 2, 3. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya, agak naik nadanya supaya nanti ingat. Ya. Kalau wa ma huwa begini nadanya gitu ya. Dan dia Muhammad bukanlah untuk menerangkan yang gaib, seorang yang kikir atau orang yang pelit. Nabi itu tidak mau menyembunyikan apapun dan Al-Quran bersifat transparan. Apa yang ditutupi dari Al-Quran? Gak ada. Hukum dibuka. Tentang ibadah dibuka. Tentang surga dibuka, dijelaskan. Tentang neraka dijelaskan. Amalan orang yang soleh dijelaskan. Amalan yang diperintahkan dijelaskan. Amalan yang dilarang oleh Allah dijelaskan. Amalan yang Allah cintai dijelaskan. Orang yang beruntung ada konsepnya. Ingin selamat ada konsepnya. Apa yang ditutup-tutupi dalam Al-Quran? Gak ada. Dari dulu sampai sekarang Al-Quran tidak berubah. Masya Allah. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ada shin besar ya. Tuh 2, 3. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ambil. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran bukanlah perkataan setan yang terkutuk, tapi firman Allah. Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Kata Allah, maka kemanakah kamu akan pergi? Gak bisa kita pergi. Ya, kalau udah bertemu dengan Allah, hari pembalasan kita tinggal mempertanggungjawabkan. Ya Allah. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa Iqra 4 halaman 16 tentang idhar halki. Han-hin, an-ain, ghan-ghin, in huwa itu ya, nun mati ketemu ha, nunnya dibaca jelas. Illa, lamnya bertasydid. Ada alifnya berarti panjang kalau illa seperti ini ya. Berkecuali. Zik, kapnya mati, hamesnya dikeluarkan. Zik, ak, oromu, yuk, oromu, ini ya, buk, mun, zik. Run ketemu lam, jangan dengung, satu ketukan. Idgham bila gunnah. Dzikrulil, jangan dzikrul, jangan masukkan ke hidung. Tapi 2 yang dikecualikan,
Yang tidak didengungkan lam dan ro. Dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ambil nafasnya tuh 2 3. In huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu melainkan peringatan bagi seluruh alam. Al-Quran tidak menakut-nakuti orang, tapi memberikan mengingatkan, mengajak agar kita selamat. Orang kalau lagi lupa diingatkan enak, senang, bahagia. Makanya kita kalau membaca Quran itu kalau dengan terjemahnya akan tahu, oh ini maksudnya. Karena ini bukan bahasa manusia, ini udah firman Allah. Maka kalau kita belajar itu sedikit-sedikit seayat-seayat kita lihat terjemahnya apa. Ketika kita tahfidz, kita ingat, oh ini artinya ini loh, oh ini artinya ini loh. Tidak akan tertukar karena urutannya, arrange-nya itu linier, ya, terukur, tersusun. Allahu Akbar. Liman syaa minkum an yastaqim. Ada nun mati ketemu shin, ketemu langsung ikhfa, dengungkan 2 ketukan, syaknya 5, minkum juga 2 dengungkan, ai masukkan hidung 2 ya. Liman syaa minkum an yastaqim. Agak panjang, napasnya ditarik. Jangan boros, simpan di perut, dikit-dikit keluarnya. 1, 2, 3. Liman minkum an yastaqim. Ya, kalau kita hayati, yaitu Al-Quran ini merupakan satu nasihat buat kita. Bagi siapa yang menghendaki di antara kamu bahwa yang menempuh jalan yang lurus, kita nih, kita ingin menempuh jalan yang lurus ya, yastaqim. Itu ada ikhfa, ada mad wajib, ada ikhfa, ada idgham bigunnah. Sekarang ayat terakhir nih. Wa ma tasya'una illa an yasha. Kalau cukup nafasnya sampai Allah, tapi Bunda nggak cukup. Karena Bunda pengen menyempurnakan panjangnya mad wajib, panjangnya mad jaiz dan mad wajib. Jadi yasha aja nggak apa-apa ya. Itu 2 3. Wa ma tasya'una illa an yasha. Sekali lagi biar sempurna. 1, 2, 3. Wa ma tasya'una illa an yasha. Terakhir, kalau di situ berhentinya ulang di mana? Illa. Illa an yasha. Ambil napasnya lagi. Itu terakhir nih. 1, 2, 3. Illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Sadaqallahul azim.
Kita mulai dari ayat pertama sampai ayat 29. Ini saatnya kita tahsin satu surah. At-Takwir ayat pertama sampai ayat 29. Konsentrasi, beri Baik, sekarang kita mulai dari ta'awudz dan basmalahnya ya. Konsentrasi, biar ikhlas, bacanya biar fokus. Semoga Allah berikan ridho dengan setiap huruf kita baca yang sempurna ya. Amin. Dua, tiga. A'udzu Idza wa idza الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وإذا نشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الأرض سطحت وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا والصبح إذا تنفس إنه لقول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ومطاع وما صاحبكم بمجنون لقد ألقاه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان أين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين
ما تشاءون إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم Illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Qadaqallah. Allahul Azim. Saidah yang tercinta, gimana rasanya hari ini kita pertama kali bertemu membaca surah At-Takwir? Tapi seperti apa? Boleh Bunda tahu? Damai atau gersang atau sedih atau bahagia? Gimana ada rasa di hati? Sedih, Bunda. Lagi banyak musibah. Takut. Saidah Lili takut di sini, ya. Ini setelah mengetahui bacaan dan terjemah surat At-Takwir, Saidah Lili takut, Bunda. Masya Allah. Saidah-saidah yang ada di kampus gimana rasanya? Takut apa enggak? Campur aduk, Bunda. Campur aduk. Saidah Lala campur aduk. Iya. Ya kalau Bunda sendiri kalau pas dengan ayat ini tuh dahsyat ya. Selalu banyak merenung dan introspeksi diri. Allah ternyata Allah tuh bisa berbuat melakukan apapun kehendak Allah. Kun innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu fayakun. Kalau Allah berkehendak belum diangkat, ya belum berkehendak. Sebetulnya sangat mudah. Tadi ada yang Kun hilang. Tapi di sini Allah masih menguji kesabaran kita. Sejauh mana kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan, mengiakan, mengambil, memberi, membuat, tidak membuat itu hak Allah. Maka kita sebagai hamba Allah hanyalah menerima dari setiap ujian, hanyalah menjalani dari setiap perjalanan, dari setiap ketetapan. Yang penting kita tetap bersyukur kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah dalam keadaan sesulit apapun. Karena ini adalah wabah dunia, bukan wabah kita sendiri sekeluarga. Maka bersyukurlah kita semua masih diberikan umur, kesempatan, kesehatan. Dengan ini kita ditegur oleh Allah. Dan Allah hanya kita ingin merapat kepada Allah. Allah tidak ingin kita berpaling dari Allah. Dan ketika kita diberikan ujian seperti ini, maka kita harus lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Insya Allah dengan kita merendah di hadapan Allah, dengan kita mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, tidak mengulangi kesalahan kekhilafan, memperbaiki diri kita, itu yang Allah mau. Merubah yang dulu tidak baik, yang dulu kurang baik, merubah menjadi baik. Saidah yang tercinta, tak terasa sudah 2:30. Tadi yang baca baru berapa orang ya? Karena sampai 2:30 insya Allah penasaran. Kita udah baca bersama. Mungkin minggu depan kita baca satu-satu lagi ya. Insya Allah kita diberikan umur panjang, sehat walafiat. Tetap take care for your health. Keep your heart in everywhere. Dimanapun berada tetap kita jaga, cuci tangan, menggunakan masker, dan juga jaga jarak. Bunda ketika saat ini ada jaga jarak yang masih ada Lala, bukan tidak pakai masker, karena supaya jelas. Kalau tahsin itu harus jelas, hurufnya, mulutnya. Jadi kalau pakai masker kan nggak jelas, udah aja Bunda nggak usah pakai layar seperti ini. Cukup mendengarkan, tapi kurang afdol. Dengan begini insya Allah setelah ini kita cuci tangan lagi, kita pakai masker lagi, dan kita jarak lagi. Insya Allah Shafana Islamic School akan tambah berkah dengan segala apapun yang akan Allah berikan kepada kita. Terima kasih, tolong diajari lagi, dipelajari lagi, diulang lagi di rumah dari surat An-Naba
An-Nazi'at, Abasa, dan At-Takwir. Mudah-mudahan tambah lancar ya. Kalau sudah khatam, kita bisa aplikasikan ke anak-anak didik kita. Begini cara bacanya nak, begini makhrajnya nak, segini panjangnya nak, ikhfanya segini ya nak, kol-kolanya keluarkan ya nak, begitu. Jadi bacaannya benar, karena anak akan meniru apa yang kita ucapkan. Salam sayang dari Bunda untuk semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di Senin yang akan datang. Terima kasih Sayyidah Lala, terima kasih Sayyidah Lili, Pak Asep dan Pak Adib, terima kasih semuanya. Love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Sayyidah semua, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah.